Raja Bose menemui Miranjo di sebuah goa. Dia pun mengatakan ingin menjadi lelaki terkuat di dunia karena dia benar-benar seorang raksasa. Lalu dia pun memintanya kepada iblis tersebut. Lalu dijelaskan oleh Miranjo kalau iblis itu akan memberikan kekuatan tapi dengan syarat memberikan sebuah tumbal kepadanya. Singkat waktu, di suatu hari Raja Bose ketemu seorang gadis raksasa yang cukup kuat juga. Mereka pun lalu bertemu. Akan tetapi Raja Bose berencana akan berduel dengannya. Lalu apabila dia kalah, si perempuan itu akan menjadi bininya. Lalu dijelaskan oleh Bose kalau dia ingin menikah serius dengannya. Mereka pun kemudian beradu mekanik satu sama lain. Tapi sayangnya berhasil dimenangkan oleh Bose. Dan akhirnya perempuan tersebut menjadi istrinya. Kemudian di suatu hari, Raja Bose sedang menghajar para goblin dan iblis kopet. Tapi tiba-tiba dia mendapat kabar kalau anaknya sudah lahir dari istri raksasanya tersebut. Tapi ternyata anak tersebut adalah yang saat ini dikenal dengan nama Boji. Segede upil yang amat kecil menurut ukurannya. Beda dengan kedua orang tuanya yang ukurannya raksasa. Mereka pun memberikan perhatian penuh kepada anaknya tersebut. Sampai suatu ketika Raja Bose memiliki misi untuk memberikan segalanya kepada anaknya dan dia pun menghancurkan batu. Batu tersebut berada di sebuah atas bukit dan gunung. Para warga di sana yang melihatnya pun jelas saja kaget dan heran dengan kelakuan Bose. Sementara itu di sisi lain, Raja Daida kini berubah menjadi seorang sosok Raja Bose yang telah dia minum minuman berdemek tersebut. Sementara itu Raja Daida terjerembab dan terperangkap di kegelapan. Lalu Raja Daida yang kesurupan tersebut menanyakannya kepada Miranjo sebuah cermin tersebut untuk siapa yang menjadi yang terkuat di dunia itu. Lalu Miranjo pun menjelaskan kalau seseorang yang kuat itu adalah Raja Bose. Setelah itu dijelaskan kalau Raja Bose berencana akan membunuh Hiling. Apakah dia pun mengizinkannya? Untung saja Raja Bose mengizinkannya. Tapi jelas saja beberapa saat kemudian dijelaskan oleh Hokuro yang bertemu dengan Raja Hiling menjelaskan kalau Boji menghilang entah kemana. Jelas saja Ratu Hiling yang mendengar hal tersebut dia pun merasa sedih setengah edan karena anaknya hilang entah kemana meskipun anak tiri. Kemudian sebelumnya keributan antara Domas dan Hokuro pun terjadi. Menurutnya Raja Domas adalah seorang pengecut karena dia membantai dan meninggalkan Boji sendirian. Maka dari itu Hokuro pun berencana akan memberitahu apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan kepada Ratu Hiling. Jelas saja perkataan tersebut yang didengar oleh Hiling membuatnya panas dada dan nyesek bukan main. Sementara itu Raja Daida yang kesurupan menjadi Bose. Dia pun membawa tempat gaplok tersebut dan menyuruh hewan liar tersebut keluar. Dia pun menyuruh Alpea untuk mengalahkan hewan tersebut. Tapi sayang, Alpea pun nyaris gagal dan berdarah-darah mengalahkan binatang tersebut. Singkat waktu di keesokan harinya, tiba-tiba di kerajaan tersebut datang seorang penyusup yang rupanya dia adalah Domas, berusaha mengalahkan para prajurit di sana dan akan menghabisi Ratu Hiling. Tapi sayangnya usahanya gagal dan akhirnya dia pun ditangkap.
Lalu orang di sana pun menyadari dia itu adalah Domas. Di masa lalu ada seorang bernama Bebin, sang penakluk ular. Dia pun akhirnya bergabung dengan kerajaan tersebut. Dia pun berlatih dengan keras dan diterima oleh Raja Bose karena bisa memiliki skill untuk mengobrol dengan orai. Setelah itu dijelaskan oleh Domas kalau keadaan Boji saat ini masih hidup dan selamat dari jatuhnya tempat jurang tersebut. Jelas saja, Hokuro yang mendengarkannya pun kaget setengah edan karena dia pun bertanya-tanya apakah Boji masih hidup dan selamat. Kemudian singkat waktu, Raja Bose yang menggunakan wadah Daida, dia pun berduel dengan salah seorang penjaga di sana. Kemudian dia pun menghampiri ke Ratu Healing kalau dia sebenarnya saat ini adalah Raja Bose.